Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan proyek 3 kami untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek. Jadi yaitu gambarkan spesifikasi kebutuhan sesuai program area yang telah dideskripsikan sebelumnya pada proyek kedua ke dalam bentuk domain data, bisnis model, dan prototipe antarmuka. Adapun anggota kami terdiri 3 orang, yaitu Aulia Putri Utami, Amelia Putri Pratiwi, dan saya sendiri, Tidak Interski Ramadhani. Perancangan konteks diagram. Pada bisnis yang terjadi pada sistem ini, yaitu pelanggan melakukan pembelanjaan produk-produk yang dijual pada toko Royal Smart. Setelah pelanggan telah selesai melakukan belanja, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan melewati tahapan check out, yaitu penentuan alamat pengiriman, penentuan kurir pengiriman, dan penentuan cara pembayaran. Pelanggan mendapatkan invoice secara langsung setelah menyelesaikan transaksi. Radar Smart kemudian mengecek dan mempersiapkan barang yang akan dikirim ke pelanggan. Metode pembayaran yang terjadi di dalam transaksi pembelian ini menggunakan transfer antar bank atau COD. Barang dikirim oleh jasa kurir pengiriman dan akan sampai ke pelanggan tergantung dari wilayah pengiriman. Alur proses dari pengembangan aplikasi ini dapat digambarkan dalam konteks diagram seperti gambar di atas. Nah, untuk data flow diagram level 0 yang merupakan pengembangan dari konteks diagram terlihat di sini uh, dari kolom user dapat rekrutmen data barang, kemudian masuk di uh, request data barang, kemudian masuk di data barang. Lalu dari request data barang masuk ke info data barang kembali ke user. Untuk data flow diagram level 1, proses pemesanan yang merupakan pengembangan dari uh, proses pemesanan. Di sini lihat user, dari user itu bisa lihat data barang, kemudian data tersave di data barang, kemudian masuk di data barang. Dari kolom data barang, kemudian info data barang kembali lagi ke user. Seperti halnya juga dari user melakukan pemesanan, terus dari pemesanan itu masuk di dalam pemesanan barang, kemudian masuk di data pemesanan. Nah, kemudian hasil dari pemesanan tersebut terima form pemesanan, user akan menerima form pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada data flow diagram level 1 atau proses data pemesanan yang merupakan pengembangan dari proses 2.0. Nah, di sini dapat dilihat bahwa admin itu dapat melihat daftar pesanan. Nah, daftar pesanan ini ketika dia ingin dapat melihat informasi daftar pesanan, dia akan ke admin. Nah, selanjutnya dari daftar pemesanan itu uh, uh, masuk ke konfirmasi pemesanan. Nah, di konfirmasi pemesanan ini ada validasi pemesanan. Setelah divalidasi pemesanan, dia masuk ke user. Nah, user ini dapat menginput data pemesanan, di mana pemesanan barang ketika dia ingin terima form pemesanan, dia ke user. Nah, dari pemesanan barang ini, dia ke data pemesanan. Nah, tadi ada di konfirmasi pemesanan, dia itu dari user ke konfirmasi pemesanan, yaitu melakukan konfirmasi. Nah, selanjutnya ada DFD atau Data Flow Diagram level 1 proses pembayaran yang merupakan pengembangan dari proses 3.0, di mana di sini dapat dilihat bahwa mulai dari user itu selaku pembayaran COD turun ke melakukan pembayaran transfer ke terus validasi pembayaran ke pembayaran transfer. Nah, dari pembayaran transfer ini terbagi dari jadi dua. Yang pertama, pembayaran transfer itu ke data pembayaran. Nah, pembayaran transfer ini jika dia ingin melihat data pembayaran, dia ke admin. Nah, lalu admin ini jika dia ingin melihat data pembayaran, lalu ke pembayaran COD. Informasi data pembayaran bisa dilihat dari admin. Terus dapat juga info data pembayaran ke admin juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Data flow diagram level 1 yang merupakan pengembangan dari proses. Dari gambar sini dijelaskan di mana admin lalu ke login. Dari login itu langsung ke data admin. Kemudian data flow diagram level 1 yang merupakan pengembangan dari proses. Di sini bisa dilihat di mana di admin melakukan edit data. Lalu dari edit data barang ke data barang. Dari data barang tersebut diolah lagi diolah lagi dari info data barang atau bisa juga info data barang terhapus. Lalu kembali lagi ke admin. Berikut diagram entity relation diagram. Bisa dilihat. Jadi baik, itulah tadi ya beberapa bentuk-bentuk bentuk diagram yang tertera pada proyek 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.